Bunda Obed. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Laki-laki, profil wanita, tapi laki-laki. Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Yuk. Silakan. Halo? Iya, Bang. Ya, silakan Bang. Ya, Silakan, itu apa saya- mau Abang bahas? Ya, tadi saya dengar maksudnya ada pertanyaan bahwasanya mengapa di bulan puasa masih banyak Oh, terjadi. baik. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan backgroundnya sebentar. Ini. Menurut hadis, di bulan Ramadan itu setan-setan dirantai, dibelenggu gitu. Tetapi faktanya, kenyataannya malah di bulan Ramadan kejahatan tuh meningkat. Contohnya adalah jagoan Cikiwul, ya kan? Nah ini, ya kan? Namanya syuhada. Asli Cikiwul, ari-ari ditanam di Cikiwul. Nah, Ya silakan. itu kalau menurut apa penjelasan dari guru ngaji Mm-mm. itu kan pernah artinya berdua sampai guru ngaji itu ngomong bahwasanya mengapa di bulan Ramadan masih ada kejahatan padahal Setan-setan bulan diikat. ya diikat, padahal semuanya diikat. Itu menurut guru saya, karena saya juga ilmunya dangkal. Cuman saya menyampaikan kata guru saya bahwasanya yang disebut bulan Ramadan menahan nafsu, menahan lapar dan menahan segalanya, termasuk juga itu hal yang tersebut sebenarnya yang jadi setan itu adalah artinya di dalam pikiran kita sendiri, Bang. Berarti setan-setan nggak jadi diikat kalau begitu, Bang. Bang, Manusia setan-setan menurut Muhammad diikat. Artinya dia nggak bisa dilepas tuh. Ngikat dia. Namanya diikat kan dia nggak lepas. Artinya walaupun Anda kok gitu. Ketika setan-setan diikat, tidak mungkin setan itu tidur di lubang telinga Anda, di lubang hidung Anda. Ya kan? Tidak mungkin kencing di telinga Anda. Buktinya, faktanya, mau di bulan Ramadan, mau nggak di bulan Ramadan, tetap saja banyak orang yang nggak sholat subuh. Tetap saja setan kencing di telinga orang. Betul nggak? masalah itu, Bang, Coba Bang, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bang. Menurut Muhammad, apa penyebab orang tidak sholat subuh atau terlambat bangun subuh? Kalau seperti itu, Bang, itu karena masih terpengaruh nafsu. Bukan, Bang. Menurut Muhammad, seseorang tidak bisa bangun subuh, tidak sholat subuh karena setan kencing di telinganya. Nah, menurut orang yang sama, Muhammad yang sama, di bulan Ramadan setan-setan diikat. Tapi di bulan Ramadan banyak muslim tidak sholat subuh. Artinya, Bang, omongan Muhammad bahwa setan-setan itu diikat, tetapi faktanya tetap saja setan masih kencing di telinga orang di bulan Ramadan. Berarti siapa yang jadi pendusta di sini, Bang? Coba. Begini, Bang. Begini, pertanyaan Abang, mau jawab pertanyaan. Silakan. Kita kasih kesempatan muslim ya, silakan. Dalam Islam, kita ada yang taat beragama dan ikut jalan Al-Quran dan ikut apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan ada juga yang cuman ikut gak ikut. Saya tanya di Abang, di agama Abang, apakah semuanya itu bagus?
100% bagus. Sudah bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Ya. Tanggapi Baik. aja, Bang. Baik, ini abang ini melakukan kecacatan berpikir. Saya tidak pernah mengatakan bahwa semua orang yang di KTP-nya, di kolom KTP-nya tertulis Kristen, maka dia akan menjalankan agama Kristen. Enggak, saya nggak bilang begitu. Banyak orang Kristen tapi kelakuannya setan banyak. Cuman agamanya aja doang, banyak. Ya kan? Tapi kita nggak bicara itu, Bang. Kita bicara bagaimana statement Muhammad di bulan Ramadan, setan-setan diikat. Artinya tidak mungkin setan-setan itu kencing di telinganya orang Islam. Betul nggak? Karena lagi diikat dia. Betul nggak? Betul. Nggak? Tapi faktanya banyak nggak? Buktinya setan masih kencing di telinga orang Islam. Betul nggak? Dan kembali lagi pada bulan puasa. Gimana bang ini logikanya ini? Aduh. Bang, pelan-pelan ya saya mikir bang ya. Gini, abang kalau sholat ambil air wudhu nggak? Kalau sholat ngambil air wudhu, Bang. Oke, dihirup nggak 3 kali? Gitu, dihirup 3 kali. Dihirup. Oke, kemudian disemburkan 3 kali. Gitu. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena itu sunnah Rasul. Bukan, contoh penyebab konkretnya karena apa? Karena kan saya udah bilang, Bang, saya ilmu pengetahuannya Karena setan bermalam di situ tadi malam. Loh, kok malah ketawa abang ini gimana? Gimana Emang nggak tahu? Gimana nggak ketawa? Begini, Bang. Apa? Abang nggak tahu setan bermalam di hidung? Nggak tahu lah, karena mereka kasat mata. Oke, baik. Bukan masalah nggak tahu Anda nggak lihat. Maksudnya informasi itu tahu nggak? Informasi bahwasanya setan bermalam di hidung. Iya, tahu nggak informasi itu? Nah, saya nggak tahu juga. Oke, saya kasih contoh. Saya balikan kamera saya. Nih bang ya, nih. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus ngobrol sama mereka ini. Kita harus sabar ya. Kita kalau nggak sabar nanti ini. Nih, dari Abu Hurairah. Jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia beristinsar, memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Nah, sekarang saya tanya, di bulan Ramadan Anda berbuat seperti ini nggak? Tetap nggak seperti itu? Nah, itu masih Bang, dijawab dulu Bang. Di bulan Ramadan Anda tetap beristinsar nggak? Itu dari siapa dulu? Aduh, sekarang mereka udah malsu-malsuin hadis mereka sendiri. Bang, kalau memang di bulan puasa setan sudah diikat, ngapain orang Islam beristinsar lagi? Menyedot-nyedot air 3 kali, menyembur-nyemburkan 3 kali. Bukankah setan-setan sudah diikat? Ini bagaimana ini saudara logikanya? Sungguh Anda ini terlalu ya. Bang, ayolah kita logis lah bang. Ayo saya ajak Anda berpikir logis bang. Sampai kapan Anda percaya? Yuk. Yang ngeluarin hadis itu, saya tanya hadis itu riwayat dari siapa dulu? Nah, berarti Anda sudah malsu-malsukan hadis sekarang kan? Hadis-hadis kamu yang bikin. Kalian yang bikin. Orang Karesteng lagi yang dibilang memalsukan. Bang, sekarang saya pakai logika Anda ya. Saya pakai logika Anda. Kalau setan-setan diikat, berarti mereka bisa tidur di lubang hidung nggak? Saya kan udah bilang sama abang, kalau setan-setan yang sudah diikat emang di bulan puasa. Kalau diikat artinya ada nggak setan-setan yang lepas dari ikatannya kemudian tidur di lubang hidungnya orang Islam? Itu hadis siapa dulu yang Baik, kita tampilkan lah ya. Kita harus sabar teman-teman ya. Hadis apa itu? Baik, kita tampilkan. Oke ya, nih. Saya balik lagi kamera saya. Aduh, kita harus sampai capek-capek ini teman-teman ya. Sebentar, sabar ya Bang ya.
Kita balikkan lagi kamera saya bang, sabar. Sabar ya bang ya. Bagaimana Anda ini tidak percaya dengan hadis sendiri, Anda nggak percaya. Saya balikkan Bukan dulu nggak kamera saya. Sabar bang, nih bang. Hadis Nih bang ya, saya balik. sahih. Bang, kelihatan nggak kamera saya bang? Kelihatan? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Nih hadis Sahih Muslim nomornya 238, ya kan? Banyak nih bang hadis-hadisnya bang, gak cuma satu itu. Nah sekarang di bulan Ramadan Muslim kayak gini juga nggak, ngambil-ngambil air wudhu nggak? ya ngambil kayak gitu. Oke, menurut hadis ngambil air wudhu karena setan bermalam di hidung, betul? Ya betul itu. Loh, katanya di bulan Ramadan setan diikat. Ternyata masih juga bisa masuk lubang hidung Islam. Yang mana yang benar? Ayo, yang mana? Hah? Iya, abang kan nanya yang benar. Nanya yang mana yang benar? Penjelasan. Setan diikat di bulan Ramadan atau setan tetap bisa tidur di lubang hidung orang Islam ketika di bulan Ramadan? Nah, itu kan yang ditanya yang benar. Kata guru saya sebenarnya bang, yang dimaksud setan diikat, kita belajar mengikat nafsu birahi kita semuanya, nafsu amarah. Sudahlah hadis kalian ingkari sendiri. Sudahlah kalian hadis kalian pelintir-pelintir sendiri. Sungguh Anda tiada lain adalah kaum yang suka memelintir. Dan tiadalah suatu kaum melainkan kalian adalah yang tukang memelintir. Dan sungguh bagi kalian tiada lain tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Saya menyampaikan sesuatu. Silakan. Abang mau nanya kebenaran, sebenarnya seharusnya di lab yang seperti ini abang buat janji sama orang yang artinya benar-benar tahu jalan. Sudah saya buat tantangan kepada Ustadz Abdul Somad, kepada Ustadz Adi Hidayat, kepada Ustadz Firanda, dan kepada Ustadz yang lain, Ustadz Felix Yao. Siapa lagi? Kepada mereka yang tukang-tukang bahasa agama Kristen, ayo, saya tantang, ayo. Jangan beraninya kalian bahas agama Kristen di masjid. Adi Hidayat bahas Kristen di masjid. Udah seperti itu benar. Artinya kalau kita yang berpengetahuan dangkal, ujung-ujungnya entar renggang. Artinya sama akan betul bang. Saya pun sudah banyak yang mengkritik. Bang, coba bang, kalau berani itu jangan sama Islam-Islam yang awam. Coba sama Ustadz ini, Ustadz Adi Hidayat. Lu masalahnya sudah saya tantangin, tapi merekanya nggak ada. Merekanya pergi kemana? Coba. Tahu kalau seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Cuman kalau masalah yang tadi yang katanya setan itu dibelenggu di bulan puasa, sebenarnya kita, kata Ustadz itu, belajar mengendalikan hawa nafsu dan semuanya di dalam diri kita. Kayak bukan gitu. begitu bang, itu berbicara mengenai keberadaan setan-setan yang betul-betul diikat. Kemudian pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup. Bagaimana mungkin setan diikat, tapi di detik yang sama setan kencing di lubang hidung? Apa jangan-jangan rantainya panjang sampai ke hidung Anda? Lalu apa manfaatnya setan diikat? Kalau toh setan bisa keluar dari ikatannya lalu tidur di lubang hidung Anda. Masih banyak muslim yang tidurnya kesiangan. Malah makin kesiangan tidurnya di bulan Ramadan. Loh, betul. Di bulan Ramadan kalian itu malah bangunnya malah makin siang. Buktinya jam kerjanya malah makin siang. Padahal katanya orang yang tidak bangun subuh, mengerjakan sholat subuh akibat setan kencing di telinganya. Masa di bulan Ramadan setan udah diikat masih nyampe kencingnya? Jatuh gitu kencingnya dari neraka ke telinga Anda. Gimana Anda ya? Cobalah bang, saya mengajak Anda berpikir nih bang. Ya, kalau Anda percaya kepada Muhammad, memang Anda nanti percaya kayak begitu. Setan makan pakai tangan kiri, betul?
Betul nggak setan makan pakai tangan kiri kata Muhammad? Betul. Iya. Tapi kalau Anda mengikut Yesus, ajaran di dalam Injil nggak seperti itu. Nggak ada. Setan makan pakai tangan kiri, kencing di hidung, tidur di hidung, nggak ada. Ya, ketika kalau gini bedanya begini bang, kalau Yesus berjumpa dengan orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu. Ya kan? Dengan cara Diusirnya setan itu dari tubuh orang yang kerasukan setan itu, sehingga orang yang kerasukan setan itu menjadi sembuh dan waras kembali. Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, tahu nggak percakapan antara Muhammad dan Aisyah? Aisyah pernah nanya sama Muhammad, wahai Rasulullah, apakah manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya jin, setan yang menggoda dirinya. Muhammad bilang iya. Setiap manusia didampingi oleh setan atau korin itu, jin korin itu, untuk menggoda mereka untuk melakukan kejahatan, membisikkan kejahatan. Tapi Aisyah bilang, apakah engkau juga termasuk wahai Rasulullah? Kata Aisyah. Tapi apa kata Muhammad? Ya, termasuk juga aku. Tapi korin yang mendampingiku sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya. Kalau Yesus berhadapan dengan setan, diusirnya setan itu. Sementara kalau Muhammad berhadapan dengan jin korin, malah jin korinnya masuk Islam. Betul? Kalau masalah itu saya tidak bisa membenarkan juga bang. Nah, kan nggak bisa. Saya kurang berpengetahuan di situ bang. Kurang berpengetahuan. Oke, baiklah. Kalau kurang berpengetahuan ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain, bang ya. Pesan saya bang, saya harus berpesan juga. Gini bang, saya sebagai Kristen, saya memberitahukan kepada Anda tentang jalan yang benar. Kalau Anda mau jalan yang benar, ikut Yesus, jangan ikut orang di kuburan. Ya. Yang harus Anda jadikan junjungan itu adalah harus Yesus, jangan orang yang ada di kuburan. Yang harus Anda ikuti, Anda jadikan suri tauladan, panutan, ikutan. Bukan orang dalam kubur, tetapi haruslah Yesus. Itu pesan saya kepada Anda. Oke? Tetap ikut Muhammad saya bang. Waduh, tetap ngeyel dia ikut orang di kuburan. Baik, terima kasih bang. Intinya saya sudah memberitahukan kepada Anda jalan kebenaran. Kalau Anda tidak menerima, ya saya berlepas diri. Oke ya, ketahuilah saya berlepas diri. Ya. Baik, kita kasih kesempatan kepada Bustomi Ahmad. Bustomi Ahmad. Ya, selamat siang selamat siang. Selamat malam Bustomi Ahmad. Halo. Selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi, selamat malam. Ya. Bang Bustomi Ahmad, kita lanjutkan yang tadi ya Bang Bustomi. Ini macet-macet lagi Anda ini. Coba duduk dulu yang bagus supaya sinyal Anda tidak macet-macet. Coba tenangkan kameranya, jangan goyang kesana kemari, oke? Baik. Bang Bustomi, betulkah bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad menuduh bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang, mohon maaf nih, orang yang gila, Al-Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Kalau dari perkataan orang yang kontra dengan umat Islam, betul. Betul. Nah, Al-Quran sekarang begini, ada, Bang. tuduhan mereka itu benar atau salah sebenarnya? Salah Bang, itu enggak Bang, karena itu kontradiksi dengan ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rasula, bahwa Nabi ini adalah seorang rasul yang sempurna. Bukan kena sihir. Jadi Muhammad. Nabi ya bukan lah Bang. Bukan kena sihir. Walaupun ada. Baik, kita akan buktikan apakah yang mana yang benar, apakah Anda atau orang-orang yang kontra dengan Muhammad. Ya, kita dengarkan ya.
Sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran bagaimana Bang yang Loh, dikira? tadi katanya orang-orang yang kontra dengan Muhammad kan tidak senang dengan Muhammad sehingga Muhammad dituduh gila dan kena sihir, ya kan? Ini pembahasannya di mana sih? Mau membahas tentang perkataan orang-orang Bang, kafir Quraisy. sehubungan Muhammad kena sihir, maka pasti omongannya ngelantur, betul nggak? Enggak, Nabi Muhammad enggak. Oke, sekarang kita buktikan, Bang. Orang sempurna Nabi Oke, kita Muhammad buktikan. Menurut agama Islam, kenapa orang Islam ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali dan menyembur-nyemburkannya 3 kali? Kenapa? itu. Untuk mensucikan Bang. Karena setan bermalam di situ, betul nggak? Iya, kalau hadisnya kan ada menurut sampean tadi. Oke, kok jangan menurut saya. Menurut hadis, karena setan bermalam di hidung, betul? Coba tunjukkan hadisnya Bang, kita bongkar bareng. Baiklah, kita ikuti ya, teman-teman, sabar ya teman-teman ya, sabar, ini ujian ya teman-teman ya, sabar teman-teman. Apakah Baik. benar bahwasanya setan bermalam di lubang hidung? Sebentar Bang ya, saya balikkan dulu kamera saya. Tolong sabar teman-teman ya. Kita harus harus kita ini mau yang ngulang harus mau. Sabar. Ya. Tolong Abang bacakan. Yang Arab Bang, coba yang Arab saya lihat Bang. Silakan. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida istaiqidu ahad. Terjemahannya aja lah Bang. Orang juga nggak tahu Abang bacakan Arabnya. Terjemahannya yuk. Saya yang nggak apa-apa ya, terjemahan mana terjemahannya. Apabila seseorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan bermalam dalam hidungnya. Oke. Kalau menurut matan hadis ini tepat sekali, cuman saya mau lihat matan hadis yang berbahasa Arab Bang. Lihat nih Arabnya. Perawinya siapa saja? Ini kan perawinya nggak lengkap Bang. Berarti palsu. Secara Palsu berarti Bukan hadisnya. Ini, Bang. Aduh, mereka ini teman-teman malsu-malsuin hadisnya sendiri. Kalian palsu-palsuin sendiri. Sekarang saya tanya udah nggak usah bahas itunya. Gini aja. Kalian ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, sembur-sembur 3 kali karena setan bermalam di hidung, betul? Iya. Oke. Betul. Di bulan puasa tetap begini nggak? Tetap kayak gitu. Tetap. Di bulan puasa menurut Muhammad setan diikat nggak? Iya, diikat. Bagaimana mungkin setan Kalau dalam diikat? hadis itu Sebentar. Bagaimana mungkin di bulan Ramadan setan diikat, tapi di bulan Ramadan kalian bersih-bersih karena setan bermalam di hidung? Diikat di hidungmu? Atau gimana? Setan kan diikat, terus kenapa setan bisa nongol di hidungmu? Tetap bermalam saja di hidungmu. Apa gunanya setan diikat? Meninggal dunia. Makanya saya bilang Bang, Muhammad kan pernah putus-putus kena jaringannya, sihir. Bang. Berat saudara-saudara. Langsung mau ngomong apa nggak tahu nih. Gelagapan saudara-saudara. Betul setan diikat. Betul Bang, setan diikat. Jangan terdiam Bang, jangan terguncang ayo. Betul nggak setan diikat? Betul nggak setan diikat Bang? Bang, jangan diem-diem terus. Gimana diem-diem baik? Gimana? Aduh, sudah dimatikan sinyalnya nih kayaknya, ini berat ini. Aduh, saya harus jawab apa ini? Ayo, bener nggak setan diikat Bang? Waduh, Bustami. Apakah Anda masih di situ? Apakah jiwamu masih di situ? Atau jangan-jangan jiwamu sudah pergi meninggalkanmu? Setan-setan diikat di bulan Ramadan. Ya kan? Tapi di bulan Ramadan kalian tetap ambil air karena setan bermalam di situ. Kapan diikatnya?
Seharusnya di bulan Ramadan kalian tidak ambil-ambil air wudhu karena setan sudah diikat. Betul. Khusus di bulan bukan Ramadan saja kalian ambil-ambil air karena setan bermalam di situ. Mikir sekarang. Berpikir keras. Bang, jangan terdiam begitu Bang Bustomi. Gimana Bang? Ayo Bang, saya undang lah. Ayo, jangan anulah. Saya undang Abang Bustomi datang kepada Tuhan Yesus. Yuk. Datang kepada Yesus ya. Mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Yuk. Bang, jaringan Gimana? saya ngendek Bang ya. Jaringan saya. Oke lah teman-teman ya, kita jangan paksakan dia nampaknya terguncang. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lain ya teman-teman ya. Dia nampaknya udah terguncang teman-teman. Berat nih teman-teman. Yuk silakan teman-teman ya, kita kasih naik lagi. Ada Usfikar 89. Usfikar ya, Usfikar silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, Pak, saya Pak. Tutup belum? Ya, halo. Jangan dikipas Bang, mikrofonnya atau mic apa ini jangan dikipas. Kalau kena angin nanti berisik. Kayak begitu kan berisik. Layang. Jangan kena kipas. Ayo silakan, nyalakan kameramu. Halo? Ya, halo. Ya silakan Bang Fikri. Kok terdiam? Ayo silakan. Apa temanya itu? Temanya panjang lebar tadi kita sudah bicara Bang. Oh, Anda nggak nyimak dari awal. tidak, saya nyimak dari akhir, cuman basuh-basuh hidung itu. Oh basuh-basuh hidung. Basuh-basuh Ya. hidung karena setan bermalam di hidungmu, betul? Iya. Iya. Di bulan puasa tetap basuh-basuh hidung? Oh, itu lain. Nah kan? Di bulan puasa tetap nggak basuh-basuh hidung? Atau enggak? Tunggu dulu, tunggu, saya mau bicara. Gantian. Kalau di lain bulan puasa, memang kita basuh-basuh hidung 3 kali kan? Itu sekaligus membuang itu, apa itu, setan bermalam di hidung. Sambil itu kita ikut sunnah Rasul. Oke. Bukankah di bulan puasa setan-setan diikat? Diikat. Terus kenapa masih tetap basuh-basuh di hidung? Setan tidur di situ. Apa manfaatnya setan diikat? Bukan masalah setan, kita ikut sunnahnya itu. Basuh hidung Katanya. boleh, tak basuh hidung itu pun boleh. Oke, berarti setan-setan tetap bermalam di hidungmu nggak di bulan Ramadan? Tidak. Tidak. Kata siapa? Tidak. Oke, sekarang alasan Anda membasuh hidung karena apa? Ikut sunnah Rasul. Karena Itu- setan bermalam di situ, betul nggak? Tidak, tidak. Baik, saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini kita nggak boleh, ingat teman-teman ya, tidak boleh lelah dan tidak boleh capek mengulang-ulang kepada orang muslim. Karena kalau nggak diulang-ulang, mereka nggak akan paham. Jangankan diulang pun mereka kagak paham-paham. Apalagi tidak diulang-ulang. Jadi harus bersabar ya. Oke, abang bacakan yuk. Ayo bacakan. Abu Nah, Hurairah. nanti saya lagi yang ngerti. Ayo baca gantian, yuk. Apabila bersada. Apabila apa? Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena? Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, saya ulangi bang. Karena apa? Karena setan bermalam di hidungnya. Oke, karena setan bermalam di hidungnya. Nah, Anda ketika di bulan Ramadan melakukan ini karena setan bermalam di hidung tetap, betul? Tidak. Loh. Berarti hadis ini bohong. Bukan karena setan bermalam di hidung. Bukan bohong. Loh, berarti ini karena setan bermalam di hidung?
kalau lain bulan puasa, kalau bulan puasa mana setan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau menghirup air 3 kali bukan karena setan bermalam di hidung. Mana dalilnya? Itu ikut sunnahnya, kita ikut sunnah. Aduh. Sekali sunnahnya dibersihkan setan, sekali sunnahnya itu. Harusnya begini Bang, harusnya begini. Kalian itu harus menghirup air 3 kali karena setan bermalam di hidungnya di bulan selain Ramadan. Berarti kalian tidak melakukan di bulan Ramadan karena setan sudah diikat. Tapi nyatanya di bulan Ramadan kalian tetap melakukan ritual yang sama. Makanya saya bilang Bang nih, Abang tahu ini? Bang, kalau Enggak, Abang sunat tahu itu, ini enggak? Enggak, Abang tahu enggak yang di layar ini siapa? ya manusia. Iya, siapa namanya? Ini namanya Suhada, ini preman Cikiwul, ya. Yang ari-ari di Cikiwul. Asli Cikiwul, ya kan? Kakek buyut nenek moyang Cikiwul. Ya kan? Nah, dia ini Bang, kalau nggak bulan puasa dia nggak minta jatah takjil. Justru ketika tidak di bulan Ramadan, dia tidak minta itu jatah preman. Tapi justru di bulan Ramadan dia minta jatah preman takjil. Pertanyaan saya, kenapa setan-setan di bulan Ramadan itu katanya dirantai, tapi malah di bulan Ramadan orang Islam mecah-mecahin warung? Di bulan Ramadan si preman Cikiwul Suhada minta jatah preman. Di bulan Ramadan juga rendang hilang. Ayo, bagaimana ini katanya di bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi nyatanya di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa cetar membahana. Yang kemarin peristiwa cetar membahana adalah rendang hilang. Ayo, silakan. Oh, itu masalah itu. Nah, aduh. Berarti setan-setan diikat itu gunanya buat apa? Toh juga tetap malah meningkat malahan kejahatan. Ayo. Itu watak yang sesungguhnya manusia melakukan kejahatan Berarti di bulan. kagak ngaruh. Berarti manfaatnya setan diikat buat apa? Manfaatnya Itu watak setan manusia diikat. sudah itu. Watak manusia yang sesungguhnya itu bukan karena Bukan setan. yang saya tanya, guna atau manfaat dari setan diikat itu apa? Kalau kejahatan toh malah meningkat bahkan. Itu otaknya bukan pengaruh setan, memang dia Ya berarti setan nggak boleh diikat. Kalau setan diikat kejahatan makin meningkat. Harusnya setan-setan tuh dilepasin aja. Justru ketika setan-setan dilepasin malah damai sejahtera. Kagak ada orang minta jatah takjil preman takjil. Kagak ada orang mecah-mecahin orang jualan etalase dipecahin. Justru harusnya setan dilepasin aja. Gimana Anda ini? Ayo. Itulah setan diikat. Itu saya punya Tuhan Gusti Allah itu mau lihat watak manusia yang sesungguhnya kalau di bulan Ramadan. Mulai ngarang bebas dia. bukan ngarang itu. Bukan ngarang. Memang jelas itu. Intinya gini lah Bang, intinya begini. Artinya saya mengajak Anda untuk berpikir secara logis, ya kan? Apakah sebenarnya Anda ini masih layak mempercayai ini semua? Gitu loh. Masih banyak nggak Bang orang Islam yang bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh di bulan Ramadan? Banyak. Karena apa? Penyebab kata Muhammad. Orang tidak mengerjakan sholat subuh kata Muhammad. Sebabnya apa? Sahur, ngantuk, kesiangan. Iya, sebabnya apa? Ya kenapa sebabnya? Karena setan kencing di telingamu, itu kata Muhammad. Lu iya. Padahal setan sudah diikat. Nyatanya setan masih juga kencing di telingamu. Karena itulah sebabnya kamu tidak bangun subuh, tidak mengerjakan sholat subuh. Oh, kalau masalah itu, kita kalau betul-betul kesiangan, sholat itu bisa dikerjakan walaupun sudah matahari tinggi. Kalau betul-betul ngantuk, kalau memang Begini loh, makasih Karut. Gini loh Bang ya, gini. Yang jadi masalah, kenapa omongan Muhammad itu kok berkontradiksi dengan omongannya sendiri?
setan-setan diikat di bulan Ramadan, artinya pasti muslim-muslim akan bangun pagi, akan mengerjakan sholat subuh. Ternyata tetapi nyatanya sama aja, banyak juga yang tidak sholat subuh. Dan penyebabnya karena setan kencing di telinganya. Berarti setan diikat menjadi omong kosong. Betul? Betul nggak? Kata siapa ndak lah. Nah, kata siapa lagi? Gini lah Bang, saya mengajak Anda, ini saya sebagai Kristen nih, saya mengundang Anda untuk datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus.